Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sakti. Saya dari sekolah SMK Negeri 1 Batam dan saya sekarang kelas 10 TKJ 3. Dan sekarang pada saat ini saya akan menjelaskan tentang fungsi logika. Oke, sebelum itu mari kita buat fungsi logika ini di Excel. Seperti yang pertama-tama kita akan mengetik fungsi logikanya. Dan kita akan merubah kotaknya itu menjadi sama rata menggunakan merge. Tekan, dan supaya dia bisa tetap di atas, kita menggunakan view dan kita menggunakan freeze fence. Kita pilih yang freeze top row. Seperti yang bisa dilihat. Oke, fungsi logika itu ada 4. Yang pertama ada fungsi logika not. Sama dengan fungsi yang bisa membalikkan benar atau salahnya. Fungsi yang bisa balikkan benar atau contohnya ada pada contoh ini. 1. Mari kita menggunakan rumusnya. Not seperti yang bisa kita lihat, 1 itu bisa dibilang true, sedangkan logika not itu membalikkan sebuah benar atau salahnya sebuah hitungan. Seperti yang bisa dilihat, yang pada di rumusnya yang dari benar menjadi salah. Namun kita akan menarik ini set. Seperti bisa lihat, ini pasti benar. Dan yang kedua ada fungsi logika n, yaitu fungsi yang menggabungkan 2 atau lebih pernyataannya. Contohnya seperti tinggi badan saya, tinggi badan teman saya yaitu Fauzan. Saya contohnya 160 dan kawan saya 170. Pertama ada statement 1. Kedua ada statement 2. Kita akan memajangkan dulu ini ya biar tulisannya pas. Statement 1 ada 1 1 1 0 1 0 1 1. N. Sebelum itu kita akan membuat tabelnya dulu. Kita akan memencet ini, memencet yang borders, dan kita akan cet yang all borders. Kita akan melakukan juga yang pada fungsi logika. Rumusnya itu adalah n. Rumusnya itu adalah ini lebih kecil daripada ini, koma C15 lebih besar daripada B15. Ini tidak bisa dipanjangkan begini, jadi akan begini, dia akan jadi rusak. Jadi kita harus menggunakan 1 per 1. Sama dengan n
kurung ini lebih kecil daripada ini, titik 2 koma, C15 lebih kecil daripada B15. Mengapa saya menulis ini lebih kecil? Mengapa saya menulis C15 lebih kecil daripada B15? Soalnya 0 itu bisa dibilang pernyataan yang salah. Dan pernyataan salah itu tinggi Fauzan itu lebih kecil daripada tinggi badan saya. Dan yang selanjutnya N ini lebih besar daripada C15, titik koma, C15 lebih besar pada B15. Dan yang bisa dilihat 0 itu pernyataan salah. Jadi saya nulis B15 itu lebih besar daripada C15. Dan yang terakhir ada N. Ini pernyataan yang benar, berarti ini pernyataan salah. Ini 0. Oke. N C15 kecil daripada B15, titik koma, C15 sama dengan B15. Bisa dilihat hitungan ini salah, soalnya tidak mungkin 170 itu sama dengan 160. Dan yang ketiga adalah fungsi logika OR. Logika OR itu adalah penggabungan dua atau lebihnya statement. Daripada kita harus membuang waktu, mendingan kita copy terus kita paste di bawahnya. Yang statementnya itu juga kita tiru. Yang n-nya jangan lupa kita tulis ulang jadi OR. Yang rumusnya kita hapus dahulu. Oke. Rumus OR itu dia hampir sama rumusnya dengan yang N. 60 lebih kecil daripada C26. Kita bisa menggunakan titik, koma, atau koma. Jika komputer Anda tidak mensupport memakai koma, berarti Anda bisa memakai titik 2 koma. Oke. B26 C26 yang besar daripada B26. Oke. Kita akan menulis lagi pada rumus yang kedua. 60 besar lebih kecil daripada 170. 2 koma. Ini yang salah, berarti 160 sama. Mengapa di sini bisa benar? Soalnya ini memakai konsep pertambahan dengan OR B26 sama dengan C26
koma B26 lebih kecil daripada C26. Oke. Mengapa ini bisa benar? Karena seperti yang saya bilang, dia memakai konsep pertambahan. Seperti 1 ditambah 0 sama dengan 1. Berarti jika benar ditambah salah, berarti sama dengan benar. Oke, yang terakhir OR. Bisa dilihat 0 ditambah 0 sama dengan 0. Berarti jika statementnya salah ditambah salah sama dengan salah. Oke, yang keempat adalah fungsi logika if. Logika if itu adalah fungsi yang mengambil keputusan dari 2 atau lebih. Contohnya ada pada sini. Pertama kita akan membuat sebuah nomor supaya dia tidak memakai ketik-ketik dari 1, 2, 3. Tidak. Dia mengetiknya itu dengan memakai rumus juga. Supaya kalau dia begini, jika ini dihapus, ini tetap jadi 5. Sedangkan saya mempunyai rumus, jika 4-nya dihapus, dia yang 5 ini menjadi 4. Memakai rumus row, buka kurung, tutup kurung, min, kurang, row, buka kurung lagi. Kita pilih yang di nomor, kita enter. Oke, sudah bisa lihat, kita tarik dulu. Oke. Oh iya, kita sebelum itu harus mengunci 37-nya dulu ya. Kita memakai F4. Oke, ini sepertinya salah. Jadi ini 7 F4 enter. Ini kita hapus dulu. Mari kita tarik. Nah, ya seperti ini. Ayo kita tes. Yang nomor 4 ini kita hapus dulu. Begini. Tuh. Yang dari nomor 5 tadi menjadi nomor 4. Kita menggunakan rumus row. Dan kemudian kita akan mengirimkan status. Terus kita lihat if kita mempunyai diagramnya, yaitu jika dia di atas 75 dia tuntas, jika di bawah 75 dia sama dengan remedial. Oke, mari kita mengetik rumusnya. If kita ambil yang C38. Bentar. 75. Jika di komen kalian bisa memakai koma, silakan pakai koma. Jika tidak bisa, silakan memakai titik koma.
tuntas rem. Oke, bisa dilihat dia soalnya yang 67 ini di bawah 75. Jadi bisa dilihat dia jadi remedial. Kita ubah remedialnya itu jadi remedial. Nah, mari kita tarik. Tut. Nah, seperti yang bisa lihat dia seperti ini ya. Oke, yang kedua ada nilai huruf. Kita tetap memakai rumus yang tadi, yaitu if. Kita ambil yang di C38 lebih besar. Di sini ada sebuah tabel. Kita ikuti saja dulu. 90 ini A. Kita bikin lagi ini if dalam kurung C38 80 terus ini B if dalam kurung C38 kita ambil lagi dalam 70 set 70 itu C lagi 60 D 60 if C38 ini besar sama dengan 60 ini kurung 2 tanda kurung 2 terus D kurung 2 titik koma if dalam kurung 50 B besar sama dengan bukan C38 dengan 50 ini Oke, seperti bisa lihat ini di sini ada 1 2 3 4 5 if. Berarti kita akan membentuk kurungnya dengan 5 kali. 1 2 3 4 5. Oke. Mari kita panjangkan dulu. Seperti bisa lihat kita sudah menemukan nilai hurufnya. Dan yang terakhir ada peringkat. Peringkat itu kita memakai rumus rank. Kita akan menghitung ranking dia dari 1 sampai 5 dengan nilai yang terdapat pada tabel ini. Rank C38 titik koma kita tarik dari 67 sampai 88. Kita jangan lupa kita kasih logo dolar untuk menguncinya dengan menggunakan F4 atau FN4 atau Alt F4. Nah, tinggal kita tarik. Kita sudah menemukan
peringkat pada nilai siswa.